Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Evelyn Capella sebagai moderator dalam presentasi kelompok 9. Lalu ada Sabrina Novia sebagai penanggung jawab pertanyaan, Fatima Azahra sebagai pembicara pertama, Akilah Rizky sebagai pembicara kedua, dan Ena Aryani sebagai notulensi. Di sini kami akan mempresentasikan poin-poin dari makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Media Audiovisual terhadap minat belajar mahasiswa dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata di Universitas Sahid. Untuk Fatimah Azahra, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikut ini adalah daftar isi dari penelitian. Yang pertama itu ada pendahuluan berisi yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua ada metode penelitian berisi tentang metode analisis data, subjek penelitian, dan metode pengumpulan data. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Yang keempat kesimpulan, dan 5 daftar pustaka. Latar belakang. Manusia terus mengalami perkembangan dalam proses perubahan zaman. Salah satu sektor yang mengalami perubahan signifikan adalah sektor pendidikan. Proses pembelajaran juga mengalami perkembangan untuk menciptakan generasi belajar yang inovatif dan kreatif. Strategi pembelajaran menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selain itu, penggunaan media dalam proses pembelajaran juga memiliki peran yang strategis. Media audiovisual khususnya dianggap dapat meningkatkan minat belajar mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata di lingkungan Universitas Sahid. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembelajaran media audiovisual dan dampaknya terhadap minat belajar mahasiswa pada mata kuliah tersebut. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan pembelajaran media audiovisual terhadap minat belajar mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata di Universitas Sahid. Yang kedua, bagaimana pengaruh pembelajaran media audiovisual terhadap minat belajar mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata di Universitas Sahid. Yang ketiga itu bagaimana dampak pembelajaran media audiovisual terhadap minat belajar mahasiswa mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata di Universitas Sahid. Tujuan dari penelitian yaitu menganalisis penerapan pembelajaran media audiovisual dan dampaknya terhadap minat belajar mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata di Universitas Sahid. Dan manfaat penelitiannya itu yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran, yang kedua, meningkatkan pemahaman konsep pariwisata, yang ketiga, kontribusi terhadap pengembangan kurikulum, dan yang keempat, motivasi belajar mahasiswa. Metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari metode analisis, yaitu yang pertama pendekatan kuantitatif. Analisis data survei yang mencakup tingkat minat belajar sebelum dan setelah penerapan media audiovisual. Yang kedua, pendekatan kualitatif, yaitu mendapatkan wawasan lebih dalam melalui studi kasus atau fokus group discussion dengan mahasiswa. Subjek penelitiannya yaitu mahasiswa aktif yang mengikuti mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata di Universitas Sahid. Metode pengumpulan data yang dipakai yaitu kuesioner. Kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif terkait minat belajar mahasiswa sebelum dan sesudah penerapan media audiovisual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akila. Oke, baik. Untuk hasil dan pembahasannya, yaitu yang pertama, intensitas pengajar menggunakan media ajar audiovisual. Hasilnya yaitu, responden setuju bahwa pihak pengajar sering menggunakan media ajar audiovisual pada kegiatan pembelajaran. Intensitas penggunaan media audiovisual dapat membantu retensi informasi. Siswa seringkali lebih mudah mengingat pesan yang disampaikan melalui kombinasi gambar dan suara daripada pengajaran yang hanya menggunakan teks. Hal ini dikarenakan siswa dapat melibatkan lebih dari satu indera dalam proses pembelajaran. Elemen audiovisual meningkatkan pemahaman dan daya ingat jangka panjang. Yang kedua yaitu pengaruh media ajar audiovisual terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa. Hasilnya yaitu responden setuju bahwa media ajar membuat mahasiswa semakin mengerti tentang materi yang diajarkan. Media pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa.
Konten visual atau audiovisual seringkali lebih menarik bagi mahasiswa daripada teks biasa karena memiliki elemen interaktif seperti kuis online atau permainan edukatif yang memungkinkan mahasiswa berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran dan meningkatkan pemahaman mereka tentang topik. Yang ketiga yaitu ketertarikan mahasiswa terhadap pembelajaran setelah menggunakan bahan ajar audiovisual. Hasilnya yaitu responden kurang setuju jika pembelajaran tidak menarik sebelum menggunakan video ajar. Gangguan pada stimulus visual dan suara berlebihan yang dialami mahasiswa menyebabkan konsentrasi mereka terganggu saat memahami materi. Siswa dapat kehilangan motivasi untuk berpartisipasi jika tidak relevan dengan materi yang diajarkan. Sehingga sebagian besar responden merasa kurang setuju jika pembelajaran tidak menarik sebelum menggunakan video ajar. Kesimpulannya yaitu penggunaan media ajar seperti video, presentasi visual, atau aplikasi interaktif sangat penting dalam meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa. Media ajar dapat memudahkan mahasiswa memahami konsep pembelajaran dengan lebih baik dan meningkatkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan inovasi mahasiswa. Namun, tidak semua mahasiswa tertarik dengan penggunaan media audiovisual dan terdapat kemungkinan bahwa mereka lebih tertarik dengan metode pembelajaran lain. Oleh karena itu, penting bagi pengajar untuk memilih dan menggunakan media ajar dengan tepat dan relevan agar mahasiswa tetap termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran. Oke, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, jika ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya. Nanti akan dijawab oleh Sabrina. Mau tanya dong, saya dari kelompok 10, ingin bertanya bagaimana perkembangan teknologi telah mempengaruhi pertumbuhan media audiovisual. Oke, untuk pertanyaan dari Dela akan saya jawab. Perkembangan teknologi telah secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan media audiovisual, penyiaran digital, streaming online, dan produksi konten yang lebih canggih telah mengubah cara kita mengonsumsi dan membuat konten audiovisual. Teknologi juga memfasilitasi distribusi yang lebih cepat dan global, memberikan peluang baru bagi kreator dan industri hiburan. Terima kasih. Terima kasih. Izin bertanya, saya Nur Aziza dari kelompok 10. Mengapa media audiovisual lebih menarik audiens? Untuk pertanyaannya Azizah, saya jawab. Untuk media audiovisual lebih menarik audiens karena dapat menyajikan informasi atau cerita dengan cara yang lebih dinamis, kombinasi suara, gambar, dan gerakan dapat menciptakan pengalaman yang lebih menyeluruh dan menarik perhatian secara visual dan auditif, sehingga memudahkan audiens untuk terlibat dan memahami konten tersebut. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.